Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Elsa Brilianaza, mahasiswi Sosiologi UNESA, angkatan 2019. Ya, kemarin saya mendapat kabar dari Pak Jeki kalau beliau hari ini tidak bisa mengisi kelas karena ada kepentingan yang mendadak, sehingga beliau menyuruh saya untuk mengisi kelas pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai kelas, saya akan melakukan absensi terlebih dahulu. Oke, yang pertama, Elok Cantika. Hadir, Kak. Oke, Faditama Farhan. Hadir. Oke, Enrika Jihan Salsabila. Hadir. Sofia Kumara. Ilham Aji. Hadir. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi sosiologi, yaitu mengenai perubahan sosial. Nah, mungkin dari kalian ini sudah tidak asing lagi ya mendengar kata dari perubahan sosial. Nah, dalam pembahasan pagi hari ini, untuk mempermudah pembahasan kita, saya sudah membaginya menjadi 3 tema utama dalam perubahan sosial, yaitu yang pertama ada ini. Yang pertama ada pengertian perubahan sosial, yang kedua ada bentuk-bentuk perubahan sosial, dan yang ketiga ada dampak perubahan sosial. Oke, kita langsung masuk pada tema yang pertama tadi ya, mengenai perubahan sosial. Nah, mungkin kalian ada yang udah tahu belum apa itu perubahan sosial? Oke, Mbak Enrika mungkin tahu? Atau Mas Ilham ini? Belum tahu, Kak, cara spesifikasinya. Oke, jadi perubahan sosial ini perubahan yang terjadi di masyarakat. Nah, namun perubahan sosial ini juga memiliki beberapa pengertian yang berbeda dari para ahli seperti itu. Seperti yang pertama ini ada menurut Selo Sumardian. Nah, menurut Selo Sumardian, perubahan sosial yang terjadi pada lembaga-lembaga sosial. Nah, perubahan yang terjadi pada lembaga sosial itu perubahan yang terjadi seperti apa? Nah, lembaga sosial itu erat kaitannya dengan lembaga kemasyarakatan, misalnya dalam lembaga politik, lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, contohnya nih, pada lembaga pendidikan, yaitu terjadi perubahan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013. Nah, saat ini proses pembelajaran di Indonesia kan mengacu pada kurikulum 2013 atau disebut sebagai sebagai K13. Nah, sebelum adanya kurikulum K13 ini kan kurikulum kita mengacu pada kurikulum KTSP. Nah, kurikulum ini kan akan terus mengalami perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dalam dunia pendidikan. Maka dari itu, perubahan kurikulum ini terjadi pada lembaga pendidikan yang tentunya berdampak pada siapa? Nah, yang pertama, tentunya berdampak pada kalian nih sebagai siswa. Terus yang kedua, berdampak pada tenaga pendidik, guru. Nah, terus yang ketiga ini berdampak pada peran serta metode dalam pembelajaran di kelas. Maksudnya pembelajaran baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, menurut tokoh yang kedua ini, menurut Kingsley Davis. Nah, berbeda dengan pengertian menurut Selo Sumardian tadi, pengertian menurut Davis ini adalah perubahan sosial yang terjadi pada struktur dan fungsi sosial. Nah, struktur dan fungsi sosial ini menjadi kata kunci untuk memahami pengertian menurut Davis. Nah, struktur itu biasanya identik dengan struktur sosial. Nah, struktur sosial ini merupakan susunan dalam masyarakat atau bisa disebut sebagai susunan sosial seperti itu. Sedangkan kalau fungsi sosial adalah biasanya berkaitan dengan peran maupun status seseorang di lingkungan masyarakat seperti itu. Contohnya ya dari pengertian menurut Davis ini. Contohnya misalnya kesetaraan gender. Nah, di era modern saat ini kan kalian dapat melihat bahwasannya kedudukan antara laki-laki dan perempuan itu sama di mata masyarakat.
di mana perempuan saat ini juga memiliki ruang untuk berada di ranah publik seperti wanita karir. Jadi perempuan saat ini tidak hanya diam di rumah dan menjalankan perannya di ranah domestik seperti itu saja, namun mereka juga bisa menggali potensinya untuk bisa berada di ranah publik seperti laki-laki seperti itu. Nah, namun dengan syarat antara domestik dan publik bagi perempuan harus berjalan secara seimbang. Nah, adanya hal tersebut menandakan perubahan sosial terjadi pada status dan peran antara laki-laki dan perempuan. Oke, selanjutnya ini ada tokoh menurut MacIver. Nah, menurut MacIver ini perubahan sosial yang terjadi pada hubungan sosial dan keseimbangan sosial. Oke, bisa dipahami? Terjadi pada hubungan sosial dan keseimbangan sosial. Jadi, hubungan sosial ini biasa erat kaitannya dengan interaksi sosial yang terjadi baik itu secara individu maupun kelompok. Nah, adanya hubungan sosial atau interaksi sosial tersebut dapat mempengaruhi adanya keseimbangan sosial di masyarakat seperti itu. Contohnya, kemunculan transformasi online memicu konflik antara ojek pangkalan dan ojek online. Nah, kalian sadar nggak sih bahwa terdapat konflik antara ojek pangkalan dan ojek online? Nah, konflik tersebut bermula pada ojek online yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, kehadiran ojek online tersebut membuat ojek pangkalan menjadi sepi penumpang. Nah, dikarenakan masyarakat lebih dominan terhadap ojek online karena ojek online ini kan bisa dipesan di mana aja dan kapan aja, misalnya 24 jam kalian membutuhkan ini, ojek online selalu ada. Selain itu, kalau ojek pangkalan itu kan hanya ada di tempat-tempat umum, misalnya di pasar, atau di terminal, atau di stasiun, seperti itu. Tidak bisa menjangkau tempat-tempat yang luas. Nah, beda dengan halnya ojek online tadi, kalian mau pesen misalnya rumah kalian ada di pelosok itu juga ada, kalian lagi ada di rumah temen itu tinggal pesen juga datang. Nah, sehingga munculnya transformasi online tadi, ojek online tadi, memicu adanya konflik antara ojek pangkalan dan ojek online seperti itu. Dan menurut tokoh yang terakhir nih, menurut William F. Ogburn. Menurut Ogburn, perubahan sosial yang terjadi pada kebudayaan material yang berdampak pada kebudayaan imaterial. Nah, jadi perubahan yang terakhir menurut Ogburn ini, perubahan yang terjadi kebudayaan material ini berdampak pada kebudayaan imaterial. Nah, kebudayaan material itu apa sih? Nah, kebudayaan material itu adalah kebudayaan yang berwujud. Nah, jadi kebudayaan berwujud itu memiliki dampak pada kebudayaan imaterial, yaitu kebudayaan tidak berwujud. Nah, contohnya, kemunculan teknologi dan media sosial berdampak pada pola pikir dan perilaku masyarakat. Nah, menurut Ogburn sendiri, mengatakan bahwasannya munculnya teknologi itu berkaitan maupun berdampak pada kebudayaan yang tidak berwujud seperti kebudayaan imaterial seperti itu. Jadi pola pikir serta perilaku masyarakat ini menjadi salah satu dampak dari munculnya teknologi maupun sosial media. Nah, kemunculan sosial media maupun teknologi ini kan secara tidak langsung menyeret kita sebagai manusia untuk berada dalam dunia maya dan mengabaikan dunia nyata seperti itu. Jadi teknologi memang di sisi lain memberikan dampak yang positif, namun di sisi lain juga memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat. Jadi secara garis besar menurut pengertian dari beberapa ahli, jadi perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada yang pertama lembaga sosial, lalu perubahan yang terjadi karena struktur dan fungsi sosial, yang ketiga perubahan yang terjadi karena hubungan sosial dan keseimbangan sosial, dan yang terakhir perubahan yang terjadi karena adanya pengaruh dari kebudayaan sendiri. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kita masuk pada tema pembahasan kita yang kedua, yaitu mengenai bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial ini dikategorikan menjadi 3, dan di dalamnya nanti akan ada pembagiannya. Nah, 3 kategori tersebut adalah perubahan sosial berdasarkan waktu, perubahan sosial berdasarkan sudut pandang masyarakat, dan perubahan sosial berdasarkan pengaruh.
Oke, yang pertama ini berdasarkan waktu. Jadi, perubahan sosial ini dapat kita lihat berdasarkan perbedaan waktu. Waktu yang bagaimana yang dimaksud? Nah, waktu di sini ada dua, yaitu secara evolusi dan revolusi. Nah, evolusi ini merupakan perubahan secara lambat, sedangkan revolusi berasal dari kata revo ini yang berarti perubahan secara cepat. Jadi, perubahan evolusi tadi merupakan perubahan yang terjadi secara perlahan dan memerlukan waktu yang lama. Karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sehingga memerlukan waktu yang cukup lama seperti itu. Nah, contohnya apa sih? Contohnya perubahan dari makhluk primitif menjadi manusia modern. Nah, sebelum menjadi manusia modern kan manusia dikenal sebagai makhluk primitif. Nah, makhluk primitif seperti apa yang dimaksud? Yaitu mereka yang hidup di hutan, mereka yang menggantungkan hidupnya di alam, lalu mereka berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat seperti itu. Nah, jadi mereka dikategorikan menjadi manusia primitif. Dan sekarang kini mereka sudah bisa dikatakan menjadi manusia modern. Nah, modern seperti apa yang dimaksud? Modernnya seperti mereka mempunyai tempat tinggal berupa rumah, terus mereka memiliki pola pikir dan perilaku yang berbeda dari manusia primitif sebelumnya, dan mereka sudah menggunakan bahasa dalam berkomunikasi sehari-hari. Nah, jadi itu merupakan contoh dari evolusi, yaitu perubahan yang terjadi secara lambat. Lalu, kalau revolusi, perubahan secara cepat ini, itu menandakan bahwa telah terjadi perubahan secara cepat dalam kehidupan masyarakat. Jadi, langsung secara cepat, tidak memerlukan proses yang begitu lama maksudnya. Nah, contohnya apa? Misalnya nih, revolusi industri di Inggris. Jadi, di mana dulunya masyarakat ini masih menggunakan tenaga manusia, dan sekarang mereka sudah beralih menjadi tenaga mesin yang lebih canggih. Sehingga pekerjaan yang mereka kerjakan ini menggunakan mesin kan bisa lebih cepat, lebih praktis, dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas dalam jumlah yang banyak. Maka dari itu sekarang muncul pabrik dengan menggunakan tenaga mesin dengan prinsip efektif dan efisien. Nah, efektif yang berarti dapat menghasilkan barang atau jasa dalam tempo yang cepat dan dalam jumlah yang banyak, sedangkan efisien yang berarti hemat secara waktu dan tenaga. Lalu ada kategori yang kedua ini, yaitu berdasarkan pengaruh. Jadi suatu perubahan ini dapat terjadi apabila ada sesuatu yang mempengaruhinya. Nah, yang mempengaruhinya itu seperti apa? Jadi mempengaruhinya itu perubahan itu dapat terjadi secara pengaruhnya besar dan juga pengaruhnya kecil terhadap masyarakat. Nah, yang merupakan pengaruh besar dari masyarakat ini, mereka perubahan tersebut tuh memberikan pengaruh yang cukup besar dan berpengaruh pada seluruh masyarakat yang berada di situ. Contohnya, pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, PHK yang terjadi pada misalnya buruh pabrik ataupun karyawan kantoran ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan mereka ke depannya, di mana masyarakat dapat mengalami kemiskinan akibat PHK tersebut. Nah, sehingga PHK ini yang pertama menyebabkan kemiskinan karena faktor ekonomi. Lalu yang kedua dapat merubah kayak semacam stratifikasi atau kelas sosial pada masyarakat di lingkungan tersebut. Nah, jadi PHK ini membawa pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat. Hampir seluruh masyarakat yang terkena PHK itu mendapatkan pengaruh akibat dari pandemi COVID-19 ini. Nah, sedangkan yang pengaruhnya kecil ini adalah perubahan sosial yang berpengaruh pada diri sendiri maupun kelompok-kelompok tertentu, jadi tidak mempengaruhi seluruh masyarakat seperti itu. Nah, contohnya perubahan model rambut. Nah, perubahan model rambut ini kan akan terus gaya model rambut ini kan akan terus berkembang nih seiring perkembangan tahun dari tahun. Misalnya tahun ini gayanya lagi mohak, terus tahun depan mungkin gayanya lebih lurus seperti itu. Nah, mungkin hanya orang-orang tertentu yang ingin mengikuti gaya tren tersebut. Nah, sehingga perubahan model rambut tersebut akan mempengaruhi beberapa orang atau beberapa kelompok, dan yang itu akan berpengaruh pada dirinya sendiri dan tidak berpengaruh pada lingkungan sekitar, seperti itu. Lalu
yang ketiga ini, kategori yang ketiga ini berdasarkan sudut pandang masyarakat. Nah, setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap suatu perubahan. Nah, akibat dari pandangan yang berbeda-beda ini, maka dari itu setiap individu kan berhak mendefinisikan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka dari itu, perubahan sosial memiliki dua sudut pandang dari masyarakat, yaitu yang pertama, dikehendaki, dan yang kedua, tidak dikehendaki. Nah, yang dikehendaki ini merupakan perubahan yang berdampak positif, sehingga masyarakat dapat menerima suatu perubahan tersebut. Contohnya apa nih? Nah, contohnya, perubahan kebijakan Merdeka Belajar selama pandemi COVID-19. Nah, adanya kebijakan Merdeka Belajar yang baru diterapkan oleh Kemendikbud ini dimunculkan akibat pandemi COVID-19 ya. Jadi, kebijakan tersebut kan dirasa sangat relevan jika diterapkan pada situasi seperti ini. Nah, dampak dari kebijakan tersebut kan dirasakan positif ya bagi masyarakat sekitar, khususnya para siswa nih. Nah, maka dari itu, masyarakat, khususnya para siswa yang tadi itu dapat menerima suatu perubahan kebijakan belajar ini, nah dalam lembaga pendidikan seperti itu. Terus yang kedua ini mengenai sudut pandang masyarakat yang tidak dikehendaki. Nah, maksudnya adalah perubahan yang tidak dikehendaki yang berdampak negatif sehingga masyarakat sulit atau tidak dapat menerima suatu perubahan tersebut. Contohnya kemunculan COVID-19. Nah, adanya COVID-19 ini kan berdampak pada masyarakat di seluruh bidang. Nah, adanya virus tersebut merupakan perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, sehingga kemunculan COVID-19 ini membuat masyarakat kaget dan tidak siap seperti itu. Nah, jadi di sisi lain masyarakat tidak siap dan kaget, pandemi ini juga berdampak negatif bagi masyarakat. Nah, dapat dikatakan sebagai COVID-19 ini bencana bagi seluruh negara seperti itu, termasuk di Indonesia sendiri. Oke, dan selanjutnya kita memasuki tema yang terakhir, yaitu mengenai dampak perubahan sosial. Nah, suatu perubahan sosial selalu memiliki dampak bagi masyarakat, baik itu secara positif maupun negatif. Nah, dampak positifnya apa sih? Ini dia. Nah, perubahan yang membawa pengaruh baik bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat secara terbuka menerima suatu perubahan. Sedangkan dampak negatif adalah perubahan yang membawa pengaruh buruk bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat secara terbuka menerima suatu perubahan tersebut. Oke. Nah, ini ada dua gambar. Ini merupakan dampak perubahan sosial yang tadi ya. Nah, jadi mungkin kalian bisa mendefinisikan atau mungkin ada yang mau berpendapat dengan dua gambar tersebut. Oke, langsung aja ya. Jadi, yang kiri ini merupakan bentuk dari dampak positif dari perubahan sosial seperti itu. Nah, apa sih maksud dari gambar ini? Nah, gambar ini menunjukkan bahwa adanya inovasi baru berupa kemunculan teknologi seperti itu. Nah, misalnya kemunculan laptop, komputer, tablet, handphone ini membawa pengaruh yang positif untuk masyarakat seperti itu. Nah, dampak positifnya apa sih? Yang pertama, memudahkan masyarakat saat ini untuk melakukan komunikasi, yaitu dengan orang yang mungkin terpaut jarak cukup jauh, mungkin terpaut waktu yang cukup lama seperti itu. Nah, beda halnya dengan zaman dulu nih, misalnya kita mau berkirim kabar dengan orang yang jauh seperti itu. Nah, orang dulu kan menggunakan burung merpati ya yang diikat di kakinya itu. Nah, terus berkembang lagi. Udah menggunakan kantor pos yang nyampainya mungkin berhari-hari. Nah, sekarang dengan adanya kemunculan teknologi ini sangat meminimalisir waktu seperti itu. Jadi kita mau berkirim kabar, mau berkirim pesan kapan aja, di mana aja itu cepat seperti itu dan tidak membutuhkan waktu yang lama seperti dulu. Oke, mohon maaf sebelumnya karena tadi sempat terputus karena memang Zoom-nya ini tidak unlimited ya, terus juga sinyal juga. Oke, kita kembali pada pembahasan kita. Lanjut kita ke gambar yang kanan ini.
Mungkin ada yang mau berpendapat atau mau mendefinisikan gambar yang ada di kanan ini. Ya, jadi gambar yang di kanan ini merupakan dampak negatif dari perubahan sosial, yaitu selain adanya kemunculan teknologi, juga diiringi dengan kemunculan media sosial berupa Instagram, WhatsApp, Telegram, Facebook, Pet, Snapgram, dan lain sebagainya ini membuat masyarakat semakin mendominasi di dunia maya seperti itu, dan mereka semakin menjauhkan dunia nyata. Nah, mendekatkan dunia mayanya seperti apa? Nah, misalnya tidak ada batasan jarak seperti yang saya katakan tadi, terus semakin mendapatkan banyak informasi dari media sosial, lalu media sosial ini maupun teknologi ini bisa diakses dari mana saja dan kapan aja. Nah, selanjutnya ini juga, namun media sosial juga bisa menjauhkan dunia nyata. Nah, menjauhkannya seperti apa? Misalnya yang kurang peduli terhadap sesama, kurangnya bersosialisasi dengan orang maupun lingkungan terdekat, sehingga masyarakat saat ini dapat dikatakan sebagai masyarakat virtual, karena memang aktivitas mereka tuh secara tidak langsung sudah berpindah pada media sosial tadi, seperti itu. Oke, jadi ini ada kata-kata ya. Jadi perubahan sosial hanya bisa dilalui bagi mereka yang kuat dan tangguh dalam menerima suatu perubahan yang ada di sekitarnya. Sebab perubahan adalah hal yang wajar dan pasti akan terjadi. Jadi perubahan sosial itu pasti terjadi, entah mungkin besok atau tahun depan atau beberapa tahun kemudian, namun perubahan itu pasti terjadi. Ini kan hanya bisa dilewati bagi mereka yang kuat dan tangguh. Nah, bagi mereka yang mungkin nggak siap atau nggak kuat atau nggak tangguh dalam menerima perubahan ini, nah mungkin akan ada seleksi alam. Jadi mereka yang kuat dan tangguh ini akan bertahan dalam masyarakat, sedangkan mereka yang nggak siap, yang nggak kuat ini akan terseleksi secara alam, seperti itu. Oke, jadi kita udah berada pada penghujung kelas pada hari ini ya. Mungkin dari pembahasan yang saya sampaikan tadi, ada yang kurang paham atau mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya kalian udah paham semua ya. Jadi, belajar materi sosiologi itu sangat mudah apabila selalu diberikan contoh nyata dengan fenomena yang ada di sekitar kalian. Oh ya, kemarin Pak Jeki juga berpesan pada saya untuk kalian membuat resume minimal 3 halaman atas materi yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian silahkan membuat resume yang baik, yang rapi, kemudian silahkan dikumpulkan pada Google Classroom masing-masing ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.